Bab 176 Kenapa murah sekali? Benar, Tuan Valentino. Ini adalah rumah kelas atas, di dalamnya sudah direnovasi sepenuhnya dan siap dihuni kapan saja. Hanya dari perabotannya saja sudah mencapai 40 miliar, ini pasti bisa memenuhi semua permintaan Anda. Manajer penjualan takut Valentino merasa sembarangan menetapkan harga, jadi dia langsung menjelaskannya. Dia juga tahu kalau villa ini sepadan dengan harganya. Harga awal mereka adalah 600 miliar. Hanya saja tidak pernah ada yang menanyakannya, jadi harganya baru terpaksa diturunkan. Jadi, harga ini? Manajer penjualan masih ingin menjelaskannya, tapi Valentino langsung memotong pembicaraannya. Bukan, maksudku kenapa murah sekali? Valentino mengerutkan alisnya dan bertanya dengan serius. Kata-kata ini membuat semua orang tertegun. Valentino mengatakan 268 miliar terlalu murah. Apakah dia salah mengerti terhadap arti dari 268 miliar? Tuan Valentino, maksud Anda? Manajer penjualan tertegun. Maksudku kenapa villa ini murah sekali? Ini berbeda dengan yang kupikirkan. Valentino mengatakan dengan santai. Dia bukannya untuk sok kaya, tapi memang ini yang dipikirkannya. Sesuai harga area orang kaya perumahan di Jing Oriental, villa lainnya seharga 12 miliar tidaklah mahal. Villa pusat 6 lantai dengan furnitur lengkap baru seharga 260 miliaran saja. Ini membuat Valentino merasa ada yang aneh dengan rumah ini, makanya bisa semurah ini. Apa? Ini memang sangat murah? Manajer penjualan juga terkejut. Dia bahkan meragukan dirinya salah mengatakan sebagai 26 miliar. Memang sangat murah, apakah rumah ini bermasalah? Tanya Valentino. Tidak. Tuan Valentino tenang saja, villa ini tidak masalah. Villa ini tidak ada yang pernah masuk selain karyawan kami yang masuk untuk membersihkannya. Manajer penjualan langsung berkata. Oh, kalau begitu. Valentino terdiam sebentar, dia langsung mengeluarkan kartunya dan berkata. Debit saja. Semua orang terkejut lagi. 268 miliar didebit begitu saja. Jika 12 miliar langsung dibayar lunas masih bisa diterima, tapi ini 200 miliaran. Bukankah dia sedang bercanda? Apakah limit kartunya begitu tinggi? Semua klien di sini, termasuk beberapa bos besar, jika per hari bisa menggunakan 20 miliar saja sudah termasuk sangat bagus. Sekarang Valentino malah mau langsung membayar 200 miliar. Tuan Valentino, ini, apa Anda tidak ingin memahami struktur villa ini dan fasilitas lainnya? Vive bertanya dengan terkejut. Kalau kamu beli sawi putih, apakah kamu menanyakan asal produksinya, pupuk yang digunakan dan waktu untuk menanam? Valentino bertanya dengan serius. Semua orang langsung terdiam saat mendengar kata-kata Valentino. Ada banyak orang yang sangat terkejut, inilah yang dinamakan orang yang tidak pamer paling mematikan. Benar. Villa 12 miliar bagimu seperti sebuah sawi putih. Apakah villa mewah seharga 200 miliaran ini bagimu juga seperti sawi putih? Sebenarnya sekaya apa dirimu ini? Atau kamu hanya sedang sok hebat? Tapi Tuan Valentino, kartu Anda. Setelah manajer penjualan merespon kembali, dia sangat semangat, tapi di saat bersamaan juga diikuti dengan rasa khawatir. Mungkin bisa, kamu coba saja. Valentino berkata dengan tenang. Dengan status dan kekayaannya sekarang tentu saja bisa mendapatkan hak istimewa. Sebenarnya dia bisa saja membuka sebuah bank. Jadi bank mana yang masih berani memberinya limit? Baik. Tuan Valentino, kamu tunggu sebentar. Manajer penjualan langsung mengambil kartu bank Valentino. Dia sekali lagi menggeseknya di mesin EDC. Valentino memasukkan kata sandinya sekali lagi. Dia benar bisa memberikan 200 miliar. Wanita centil itu mengomel karena tidak senang. Orang lain malah terus-menerus memelototi tempat ini. Ini tidak hanya membuktikan transaksi 200 miliar, ini juga menandakan villa pusat 6 lantai di perumahan di Jing Oriental akan segera terjual. Ini adalah momen bersejarah. Kali ini mesin EDC berputar selama belasan detik baru merespon. Shoot! Pembayaran berhasil. Transaksi debit 260 miliar berhasil. Mesin EDC mengeluarkan suara. Setet. Semua orang di tempat sekali lagi sangat terkejut. Valentino benar-benar berhasil membayarnya. 200 miliar dibayar begitu saja. Sebenarnya, siapa Valentino? Bukankah 268 miliar? Valentino kebingungan. Barusan dia dengan jelas mendengar bahwa pemotongan transaksi adalah 260 miliar, tidak ada akhiran 8. Tuan Valentino, saya secara inisiatif membulatkannya. Semoga Anda jangan menolak. Manajer penjualan mengatakan dengan sangat bahagia. Sekarang dia merasa sangat bahagia. Valentino dalam 1 jam membeli 2 buah villa, nilai penjualan ini akan menjadi peringkat pertama di seluruh kota Neo. Di kota Neo terdapat beberapa departemen pemasaran perumahan di Jing Oriental. Begitu banyak departemen berusaha untuk menjual villa pusat ini, akhirnya malah dijual oleh dirinya sendiri. Bagaimana mungkin dia tidak senang? Terhadap masalah harga, dia sebagai penanggung jawab daerah ini tentu saja punya hak ini. Valentino malah dalam sekejap membeli 2 buah villa, jadi tidak masalah untuk memberikan potongan sebanyak apapun. Kalau Valentino sejak awal bilang mau membeli villa pusat, dia bahkan boleh langsung memberikan villa 12 miliar tersebut kepadanya. Tuan Valentino, apakah Anda masih ada permintaan lain? Kalau tidak, bagaimana jika kita tanda tangan kontrak sekarang? Saya akan membuatkan bukti properti untuk Anda.
Manajer penjualan menggosokkan kedua tangan dengan semangat. Berikan aku kuncinya. Aku akan pergi melihat-lihat kalau sedang punya luang dan jika aku puas, aku baru akan menandatangani kontraknya. Valentino menjawab dengan santai. Maksud Valentino sangat sederhana. Aku akan beli kalau puas. Kalau tidak puas kalian harus mengembalikan uangku. Manajer penjualan tertegun saat mendengarnya. Setelah itu dia langsung menyetujuinya. Meskipun sekarang Valentino sudah melunasinya, dia juga tidak berani untuk melarikan uangnya. Manajer penjualan tidak percaya kalau ada orang seperti Valentino yang bisa mengeluarkan 200 miliar sesuka hati. Dia tidak akan berani melarikan uang dari orang seperti ini. Tuan Valentino, ini kunci dari kedua villa. Anda boleh mengunjunginya setiap saat. Silakan menghubungi saya kalau ada yang perlu ditanyakan. Telepon kami semuanya tetap aktif 24 jam untuk Tuan Valentino. Manajer penjualan mengatakan hal itu dengan penuh hormat. Tuan Valentino, silakan menghubungi kami kapan saja. Belasan sales wanita membungkukkan badan terhadap Valentino. Meskipun bonus villa ini akan diberikan kepada Vivi. Namun, mereka semua juga mendapat keuntungan yang tidak sedikit. Sekarang mereka berhasil menjual villa pusat ini, jadi penghargaan akhir tahun pasti milik mereka. Semua ini diberikan oleh Valentino kepada mereka, jadi mereka sangat berterima kasih kepadanya. Bab 177 Tuan Valentino, kumohon. Ya. Valentino mengangguk pelan, kemudian dia mengambil kunci dan berbalik untuk pergi. Selamat jalan, Tuan Valentino. Manajer pemasaran memimpin, diikuti belasan sales cantik yang membungkuk untuk mengantar kepergian Valentino. Saat ini, Valentino bagaikan kaisar yang disembah oleh semua menterinya. Raut wajah wanita centil dan pemuda itu sangatlah menarik, mereka pun merasakan suasana hati yang campur aduk. Pemuda itu merasa panik dan ketakutan, karena dia telah menyinggung tokoh hebat seperti Valentino. Kelak dia pasti akan menghadapi masalah besar. Sedangkan wanita centil itu sudah ditaklukkan oleh kekayaan melimpah Valentino. Tatapan aneh melintas di mata wanita itu, sorot matanya terus mengikuti punggung Valentino. Bukan hanya wanita centil itu, mata semua gadis di tempat itu pun berbinar menatap punggung Valentino. Pria yang begitu sederhana dan kuat dengan kekayaan yang berlimpah, membuat semua gadis kagum padanya. Setelah keluar dari aula pemasaran, Valentino langsung menuju ke tempat parkir dan masuk ke mobilnya, lalu meletakkan kunci 2 buah villa di kotak penyimpanan. Karena tidak ada hal yang bisa dia lakukan sekarang, dia pun berencana untuk melihat rumah terlebih dahulu. Melihat apakah ada sesuatu yang perlu ditata, atau tempat yang perlu direnovasi. Di saat Valentino ingin menyalakan mobilnya, pemuda dan wanita centil yang baru saja ditemuinya tadi berlari ke arahnya dan menghalangi di depan mobil Valentino. Valentino samar-samar mengernyitkan keningnya, lalu menurunkan jendela mobilnya dan menatap ke arah dua orang itu. Tuan Valentino. Pemuda itu berteriak dengan hati-hati sambil tersenyum menyeringai. Sedangkan wanita centil itu melihat Valentino dengan wajah tersipu malu, dia pun menggerak-gerakkan tubuhnya tanpa sadar. Ada apa? Tanya Valentino sambil mengenakan kacamata hitam. Begini, Tuan Valentino. Sebelumnya, saya tidak tahu identitas Anda dan telah menyinggung Anda. Mohon Anda berbelas kasihan dan bisa memaafkan saya. Pemuda itu berkata dengan gelisah, ekspresi wajahnya terlihat tegang. Tunggu. Aku hanya seorang pekerja migran, kalian tidak perlu menghiraukannya. Valentino tersenyum pelan, lalu menyalakan mobilnya dan pergi. Pemuda ini hanya takut Valentino akan memusuhinya. Akan tetapi, Valentino tidak tertarik terhadap hal seperti itu. Valentino sama sekali tidak akan membuang banyak waktu untuk masalah yang tidak penting seperti ini. Jadi, pemuda ini yang berpikir berlebihan. Pemuda itu buru-buru menghalangi di depan mobil dan berteriak dengan panik. Tuan Valentino, tunggu sebentar. Kening Valentino bahkan mengernyit lebih kuat dan dia merasa sedikit tidak sabar. Apakah pemuda ini masih ingin bertindak lancang? Valentino berkata dengan datar. Aku tidak memiliki waktu untuk memusuhimu, kamu tidak perlu khawatir. Terima kasih Tuan Valentino, hanya saja saya memiliki satu permohonan. Kata pemuda itu dengan malu-malu. Valentino meliriknya, tapi tidak menjawabnya. Kali ini adalah pertama kalinya Valentino bertemu dengan pemuda ini, permohonan apa yang bisa pemuda ini minta dari dirinya? Apakah Tuan Valentino bisa menjual villa yang di pinggiran itu, untuk saya? Jawab pemuda itu dengan malu. Jelas, pemuda itu juga tahu dirinya sangat tidak masuk akal karena mengajukan permintaan seperti ini. Menurutmu apa ini mungkin? Valentino pun dibuat tertawa oleh pemuda ini. Valentino pun menggelengkan kepalanya. Walau aku menjualnya padamu, apakah kamu bisa memberiku 12 miliar? Seketika wajah pemuda itu pun semakin merah. Jika dia bisa mengeluarkan uang sebanyak 12 miliar, apakah mungkin dia akan ragu begitu lama sebelumnya? Saya akan mencicilnya, selama Anda bisa menjualnya kepada saya akan membayar bunganya. Kata pemuda ini seakan telah membuat keputusan besar. Apa aku kekurangan uang seperti itu? Valentino pun menggelengkan kepalanya tanpa daya. Pemuda ini memang sangat konyol. Pemuda pun seketika tidak bisa berkata-kata karena ucapan Valentino ini. Valentino langsung bisa mengeluarkan uang sebesar 200 miliar, jadi berapa bunga yang bisa dia berikan untuk Valentino? Kalau begitu, begini saja, Tuan Valentino. Bolehkah saya meminjam rumah Anda beberapa hari? Saya benar-benar sangat memerlukannya. Setelah berpikir lagi dan lagi, pemuda itu berkata pada Valentino. Valentino tersenyum pelan, dia pun langsung menginjak pedal gasnya dan pergi,
tanpa ada niat untuk berbicara dengan pemuda ini lagi. Memangnya pemuda ini mengira dirinya siapa? Apa Valentino akan sembarangan meminjam rumah kepadanya? Pemuda itu terlalu menganggap dirinya penting. Valentino berkelakuan baik dan sopan seumur hidupnya, tapi tidak berarti dia adalah tipe orang baik yang suka bersempati. Wajah pemuda itu pun seketika pucat pasi. Hatinya merasa putus asa melihat mobil Valentino yang semakin jauh. Bagaimana ini? Kita harus bagaimana? Aku sudah memberitahu ibu kalau kita akan membeli villa ini. Bahkan alamatnya pun sudah kuberitahu mereka. Sekarang, rumahnya sudah dibeli orang lain. Bagaimana caraku menjelaskannya kepada ibu? Wanita centil itu pun panik sambil menghentakkan kakinya. Apalagi yang bisa kulakukan? Pria itu bahkan sudah membayar lunas. Pemuda itu menghela napas panjang. Dia pun tidak tahan untuk ingin menampar dirinya sendiri. Kalau bukan karena dirinya menyinggung Valentino, Valentino tidak akan sengaja membeli villa yang dipilihnya. Walau dia tidak bisa mengeluarkan uang sebesar 3 miliar dalam waktu singkat, dia bisa meminjamnya dari orang lain, jadi masalah ini tidak terlalu serius. Namun sekarang, walau dia mengeluarkan 30 miliar pun sudah telat, rumah ini sudah ada pemiliknya. Tapi, mereka sudah memberitahu keluarga mereka bahwa mereka sudah membeli rumah ini. Bahkan nomor rumah pun sudah disebutkan dengan jelas. Sampai saat itu, ketika keluarga mereka datang dan mengetahui bahwa pemilik rumah itu adalah Valentino, bagaimana perasaan mereka? Pokoknya, ibuku sudah berkata kalau kita tidak membeli rumah di perumahan di Jing Oriental, maka pernikahan kita ini akan dibatalkan. Kamu harus cepat mencari solusi. Wanita centil itu mendesak dengan cemas. Pemuda itu pun mengusap rambutnya dengan kesal. Mengapa kamu harus memberitahu mereka alamat jelasnya? Bahkan mengatakan bahwa kita sudah membelinya. Kalau tidak, kita masih bisa menggantinya dengan rumah yang lain. Kamu jangan mengeluh lagi, cepat cari solusinya. Aku bersedia menikah denganmu, tapi ibuku harus melihat kita memiliki rumah ini. Wajah wanita centil itu penuh dengan rasa panik. Setelah terdiam cukup lama, pemuda itu akhirnya berkata, tidak ada cara lain lagi, kita hanya bisa memohon pada Tuan Valentino. Memohon bagaimana? Nomor teleponnya saja tidak kamu miliki. Jawab wanita centil itu. Kalau begitu, kita tunggu dia di villa sana. Tidak peduli bagaimanapun caranya, aku akan memohon bantuan Tuan Valentino. Pemuda itu sudah membulatkan tekad. Saat ini, Valentino sedang mengemudi, dia membuka jendela mobil dan membiarkan angin masuk ke dalam mobil. Satu tangannya memegang kemudi. Musik yang menenangkan terdengar di telinganya, membuat Valentino merasa sangat nyaman. Arah yang dia tuju sekarang adalah perumahan di Jing Oriental yang merupakan area tempat tinggal orang kaya. Lagi pula, tidak ada yang bisa Valentino lakukan sekarang, jadi dia pun kesini untuk melihat rumah. Anggap saja untuk mengingat jalan ke rumah itu. Kalau tidak, dia pasti akan jadi bahan tertawaan kalau dia tidak bisa menemukan jalan saat membawa Angel datang kemari. Akan tetapi, saat Valentino ingin berbelok ke persimpangan selanjutnya, telepon di sampingnya tiba-tiba berdering. Valentino menoleh untuk melihat, ternyata panggilan dari Hendrik. Pak Hendrik, ada apa? Valentino mengangkat teleponnya dan menekan pengeras suara. Tuan muda Valentino, sekarang Anda ada di mana? Suara hormat Hendrik pun terdengar dari sisi lain. Aku baru saja membeli rumah dan dalam perjalanan untuk pergi melihat rumah itu. Jawab Valentino. Ada hal penting yang ingin saya diskusikan dengan Tuan muda Valentino. Jadi jika Anda memiliki waktu luang, apakah bisa datang ke perusahaan? Kata Hendrik dengan hati-hati. Valentino berhenti sejenak dan berkata, Pak Hendrik, kamu tidak perlu terlalu sopan kepadaku, aku akan segera ke sana. Jika tidak ada masalah besar, Hendrik tidak akan bersikap begitu. Jadi, Valentino merasa hal penting yang dibicarakan Hendrik pasti merupakan hal yang sangat serius. Bab 178 Kerabat Pencari Keuntungan. Mobil Valentino berputar arah menuju ke Maple Rain Real Estate. Lagi pula, rumah bisa dilihat kapan saja. Jadi, dia sebaiknya pergi mengurus masalah yang ada terlebih dahulu. Di rumah Angel. Angel sedang duduk dan mengobrol bersama Mary. Kini Angel masih belum sepenuhnya pulih, tapi dia pun jadi bisa menghabiskan beberapa hari untuk bersantai. Mary tidak tahan untuk berkata, Angel, sekarang kamu menyuruh Valentino tidur di sofa, sepertinya ini sedikit tidak pantas. Mau bagaimana lagi, di rumahnya ada 2 kamar. Aku tidak mungkin membiarkannya sekamar dengan aku dan Jenny, kan? Jawab Angel tanpa ada. Apa kalian tidak berpikir untuk pindah ke rumah yang lebih besar? Tanya Mary ragu-ragu. Angel berhenti sejenak, lalu menghela napas dan berkata, Mana ada uang? Sekarang ini setidaknya diperlukan uang muka ratusan juta baru bisa membeli rumah di kota Neo. Ayah dan ibu punya simpanan selama beberapa tahun ini, apakah 200 juta cukup untuk membeli rumah baru? Jawab Mary setelah berpikir. Angel menatap Mary dengan sorot mata terkejut, karena biasanya Mary tidak akan berkata seperti ini. Mary rela menggunakan uangnya untuk membelikan rumah bagi Valentino dan Angel. Kenapa kamu melihatku seperti ini? Aku dan ayahmu tidak memiliki putra, hanya kamu dan Jenny. Uang ini akan kami berikan kepada siapa kalau bukan pada kalian? Mary beralasan. Angel mengangguk, dia merasa ucapan ibunya ini memang benar. Tapi sekarang, kami masih belum mampu membelinya. Beberapa tahun ini, gaji yang aku dapatkan di perusahaan grup Kusuma sangat rendah. Dan ini hanya cukup untuk pengeluaran sehari-hari kami, sedang Valentino, dia juga tidak bekerja, jadi... Raut wajah Angel tampak sedikit malu. Kalau bisa membeli rumah baru, dia pasti sudah sejak dulu menggantinya. Rumah yang mereka tinggali sekarang memang sangat kecil.
Mary berhenti sejenak dan bertanya lagi. Bukankah Valentino mengenal banyak orang kaya? Apa kalian bisa meminjam uang mereka terlebih dahulu? Ibu, apa yang ibu katakan? Meminjamkan uang itu adalah kebaikan orang, tapi mereka juga tidak wajib melakukannya. Ada apa denganmu hari ini, Bu? Kenapa begitu bersikeras ingin membeli rumah? Angel menatap Mary tanpa daya. Hai! Mary menghela napas panjang dan berkata. Semua ini karena bibi keduamu. Bibi kedua? Mereka kenapa lagi? Angel sedikit mengernyitkan keningnya. Bibi kedua Angel, yang juga adiknya Mary sama seperti mereka, tinggal di kota Neo, tapi jarak rumahnya sedikit jauh dari rumah Angel. Kesan yang diberikan keluarga bibinya kepada Angel hanya bisa dirangkum dengan satu istilah, yaitu pencari keuntungan. Awalnya, saat Mary baru menikah ke keluarga Kusuma, mereka merasa keluarga Kusuma adalah keluarga besar dan juga terkenal di kota Neo. Maka dari itu, mereka pun menjalin hubungan terus dengan Mary. Kadang mereka akan datang bertamu ke rumah Angel dengan membawa sedikit hadiah. Akan tetapi, setelah mereka mengetahui bahwa David tidak begitu disukai di keluarga Kusuma, frekuensi kunjungan mereka ini pun seketika berkurang banyak, sikap mereka pun langsung berubah. Lalu begitu Angel menikah dengan Valentino, yang merupakan pecundang di mata orang lain, hubungan antara dua keluarga ini pun putus. Setelah keluarga bibi kedua Angel melihat mereka tidak bisa mendapatkan keuntungan dari keluarga Kusuma, mereka langsung bersikap bermusuhan. Bahkan acara pernikahan Angel dan Valentino pun tidak mereka hadiri. Terlebih lagi, saat Mary membawa Angel bertamu ke rumah mereka, mereka pun tidak membuka pintu mereka untuk menyambut. Padahal sebelumnya Angel sudah tahu kalau mereka jelas-jelas berada di dalam rumah. Hanya tidak tahu kenapa Mary mengungkit keluarga mereka lagi sekarang. Bukankah putri bibimu sudah hampir menikah? Dengar-dengar, pacar putrinya adalah orang kaya dan juga sudah membeli sebuah villa besar. Kemarin malam dia menelponku untuk pamer. Mary menghela napas. Villa besar? Mereka sudah mampu membeli villa? Angel pun sedikit kaget. Ya, villa yang dibeli itu pun berada di area orang kaya perumahan di Jing Oriental di kota Neo. Coba lihat, mereka sedang sengaja pamer di depanku, kan? Mary tampak sedikit tidak senang terhadap kelakuan adiknya ini. Perumahan di Jing Oriental. Sebuah villa di sana setidaknya berharga miliaran, kan? Seru Angel. Ya, benar. Kenapa putrinya bisa mencari pasangan yang begitu berada? Aku tidak dapat bersaing dengannya selama hidupku ini. Sekarang bahkan putriku pun tidak bisa menang dari putrinya. Mary sedikit menggelengkan kepalanya. Angel sedikit mengernyitkan keningnya. Ibu! Maksud ibu, aku tidak sebanding dengan putri bibi. Aku mana mungkin berpikiran seperti itu. Aku hanya merasa Valentino juga adalah anak muda yang seumuran dengan pasangan putri bibimu. Tapi kenapa kesenjangan antara Valentino dengan orang lain bisa begitu besar? Mary pun tidak bisa berkata-kata lagi. Aku merasa kalau Valentino pasti juga mampu membeli villa. Angel menggigit bibirnya dan menjawab dengan serius. Masalah yang terjadi selama beberapa saat ini membuat cara pikir Angel pada Valentino berubah banyak. Bisa dikatakan, Valentino yang sekarang benar-benar telah memberi kejutan besar untuk Angel. Angel percaya semua yang pernah dikatakan oleh Valentino pasti akan terwujud. Yang benar saja. Kalau Valentino bisa membeli villa, aku tidak akan ikut campur dalam urusan kalian berdua lagi. Aku akan mengikuti kata-katanya. Valentino menyuruhku pergi ke timur, maka aku tidak akan mengarah ke barat. Jawab Mary dengan tidak senang. Angel berhenti sejenak dan menjawab. Aku juga tidak bilang sekarang akan terwujud, tapi aku percaya pada Valentino, kelak dia pasti bisa memberikan kehidupan yang layak bagi kami. Masa depan itu masa depan. Aku merasa dalam beberapa hari ini bibi keduamu pasti akan datang bertamu ke rumah kita. Kemarin malam dia berkata akan membawa kita melihat villa itu, agar kita bisa melihat dunia orang kaya. Mendengarnya saja sudah membuatku kesal. Gumam Mary dengan tidak senang. Angel menghela napas pelan. Kita akan bicarakan ini nanti, ibu juga tahu bibi itu orangnya seperti apa. Jangan dihiraukan. Kak, di mana Valentino? Jenny berjalan ke ruang tamu dan mendadak bertanya. Valentino mungkin keluar untuk mengurus sesuatu, untuk apa kamu mencarinya? Angel sedikit bingung. Jenny berkata dengan sedikit tidak senang. Aku ingin meminjam mobilnya. Tapi, sudahlah kalau dia tidak ada di rumah. Jenny juga tidak tahu untuk apa Valentino membawa mobil sepanjang hari, memangnya apa yang bisa dia lakukan. Melakukan bisnis dengan orang lain. Kamu tidak memiliki SIM, jangan bawa mobil. Selain itu, kamu mau pergi kemana lagi? Bukankah kemarin malam kamu sudah bertemu dengan teman sekelasmu? Mary melototi Jenny. Oh, beberapa teman sekelasku ingin pergi berbelanja, membeli pakaian dan sebagainya. Jenny tidak tahan untuk menutup telinganya. Hal yang paling Jenny takutkan adalah omelan Mary. Tidak boleh pergi. Sikap Mary terhadap Jenny sangatlah ketat. Sudahlah, Bu, tentu merupakan hal yang wajar kalau gadis seperti Jenny ingin pergi berbelanja. Sekarang juga masih pagi, tidak akan terjadi apa-apa. Nasihat Angel. Memang kakak yang terbaik. Jenny langsung merasa senang. Aku memang tidak bisa berbuat apa-apa terhadapmu, tapi kamu harus ingat, jaga dirimu. Omong-omong, ada beberapa toko yang mungkin bisa memberimu diskon jika kamu menyebutkan namaku. Angel berpikir sejenak dan berkata pada Jenny. Tempat yang kamu katakan itu toko kecil, kan? Teman-temanku ingin pergi ke toko merek terkenal. Jenny sedikit menggelengkan kepalanya. Jenny tahu keadaan keluarganya sendiri. Kalau hanya mengandalkan Valentino, memangnya pria seperti itu bisa membelikan barang seperti apa untuk kakaknya.
Bab 179 Keluarga Wijaya mengutus orang. Ya, merek terkenal seperti Chanel dan lainnya. Nanti kamu akan tahu. Angel juga malas untuk memberi penjelasan. Dia mengulurkan tangan untuk mengambil gelas lalu meminumnya. Sampai sekarang dia masih mengingat betapa terkejutnya para manajer toko merek internasional ketika mendengar nama Angel. Sudahlah. Aku pergi dulu, ya? Pamit Jenny, lalu dia pun pergi meninggalkan rumah. Di Maple Rain Real Estate. Ketika Valentino baru memarkir mobilnya di depan pintu, seorang satpam berjalan mendekatinya dengan cepat. Setelah satpam muda itu tiba di hadapan Valentino, dia berkata dengan sopan. Tuan, dilarang parkir mobil di sini. Kalau Anda mau memarkir mobil, silakan di parkiran sana. Valentino tercengang. Dia tidak pernah melihat satpam ini, sebelumnya sepertinya bukan dia yang berjaga di sini. Jangan-jangan orangnya sudah diganti. Aku hanya sebentar saja. Setelah aku berbicara dengan orang, aku langsung pergi. Ucap Valentino. Satpam itu tetap tidak bersedia untuk berkompromi. Maaf, Tuan. Mohon kerjasamanya. Baiklah. Setelah aku memarkir mobil, aku akan kembali. Valentino menggeleng-gelengkan kepalanya, kemudian dia hendak membuka pintu mobil. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara seseorang. Tuan Valentino? Valentino menoleh, orang yang memanggilnya adalah satpam yang pernah dijumpai Valentino 2 kali. Sepertinya sekarang dia sudah menjadi kepala satpam. Ketika kepala satpam itu melihat Valentino, dia menjadi bersemangat. Seakan-akan telah bertemu dengan seorang pejabat besar, dia ingin sekali bersalaman dengan Valentino. Akan tetapi, si kepala satpam benar-benar tidak berani untuk menjabat tangan Valentino. Meskipun dia tidak mengetahui identitas asli Valentino, tapi dari sikap Hendrik terhadap Valentino, dia bisa tahu kalau identitas Valentino tidaklah sederhana. Satpam yang tadi meminta Valentino memindahkan mobilnya pun panik. Pak, Tuan ini, dia. Kepala satpam segera menjawab. Ini Tuan Valentino, tamu VIP Direktur Hendrik, mengerti? Hah? Satpam baru itu tercengang. Hendrik adalah tokoh besar yang sangat cerdik, dia itu bos besar yang sebenarnya. Akan tetapi, ternyata Valentino adalah tamu VIP Direktur Hendrik. Ini. Satpam itu menjadi gugup, dia sampai tidak tahu harus berbuat apa. Tidak apa-apa. Dilarang memarkir mobil di sini, kan? Aku akan memarkir di parkiran. Valentino mengibaskan tangannya, dia sama sekali tidak tersinggung. Hal ini juga merupakan pekerjaan satpam. Dengan kepribadian Valentino, tentu saja dia tidak akan mempersulit satpam itu. Kepala satpam juga menjadi takut, jadi dia segera menegur bawahannya itu. Nyalimu besar sekali hingga berani menyuruh Tuan Valentino memindahkan mobilnya. Apakah kamu tahu meskipun Tuan Valentino mau memarkir mobilnya di ala pun, juga tidak menjadi masalah? Tidak apa-apa, dia tidak berbuat salah, kok. Aku hanya terburu-buru, kamu tidak perlu menyalahkannya. Kalau semua orang parkir di depan pintu, nanti bagaimana orang masuk? Valentino menghentikan si kepala satpam, kemudian hendak memindahkan mobil. Tuan Valentino, biar saya saja. Sekarang saya sedang senggang, jadi saya akan membantu Anda memarkir mobil. Silakan Anda pergi untuk mengurus urusan Anda. Kepala satpam itu tertegun, kemudian dia segera bergegas membantu Valentino memarkir mobilnya. Valentino terdiam sejenak, lalu dia tersenyum. Baiklah, terima kasih. Setelah itu, Valentino menyerahkan kunci mobilnya kepada kepala satpam. Satpam baru itu tidak dapat menahan diri dan memuji. Ternyata Tuan Valentino adalah tamu VIP Direktur Hendrik, tapi dia sama sekali tidak sombong. Benar-benar orang yang baik. Itulah alasan dia bisa mempunyai mobil BMW, orang sepertinya memang pantas kaya, mengerti tidak? Setelah kepala satpam menjawab bawahannya itu, dia segera mengendarai mobil Valentino ke parkiran. Ketika Valentino memasuki gedung perusahaan, si resepsionis cantik langsung menyambutnya. Tentu saja si resepsionis sudah mengingat wajah Valentino. Saat si resepsionis melihat Valentino, dia segera berlari kecil ke arah Valentino. Si resepsionis bersikap sangat sopan. Pada saat ini, para karyawan wanita yang pernah melihat sikap Hendrik terhadap Valentino melebarkan mata mereka. Semuanya melihat ke arah Valentino dengan tatapan lembut. Kini benar-benar jarang sekali ada pemuda seperti Valentino yang bisa mengenal banyak sekali bos besar serta mempunyai wajah tampan dan tubuh yang bagus. Sama halnya dengan laki-laki yang suka melihat wanita cantik, sebenarnya wanita juga suka melihat pria tampan. Terutama pria tampan yang kaya seperti Valentino ini, tentu saja dia lebih disukai wanita. Tidak ada yang bisa menolak pesonanya. Akan tetapi, Valentino sama sekali tidak melirik mereka. Dia mengikuti si resepsionis cantik ke lantai teratas. Beberapa menit kemudian, Valentino sudah tiba di kantor Hendrik. Tentu saja Hendrik sendiri yang membukakan pintu. Hal ini membuat si resepsionis cantik terdiam lagi. Perlu diketahui kalau dengan identitas Hendrik, meskipun bos besar pertama kota Neo yang datang, Hendrik tidak akan membukakan pintu secara pribadi. Sedangkan Valentino, seorang pemuda yang tidak begitu terkenal di kota Neo, malah sangat dihormati Hendrik. Hal ini benar-benar membuat banyak orang tercengang. Kamu sudah boleh pergi, aku yang akan melayani Tuan Valentino. Ucap Hendrik kepada si resepsionis cantik. Oh, baik. Kalau begitu, saya pamit dulu, Direktur Hendrik. Sampai jumpa, Tuan Valentino. Resepsionis itu tertegun sejenak, kemudian dengan sedikit kecewa meninggalkan tempat.
Awalnya dia mengira dia dapat masuk bersama Valentino untuk menuangkan teh ataupun berbicara sebentar dengan Valentino. Sekarang sepertinya Hendrik sama sekali tidak memberikan si resepsionis cantik itu kesempatan untuk melakukannya. Di dalam kantor, Hendrik secara pribadi menuangkan teh untuk Valentino. Tuan muda Valentino, ini adalah teh Longjing terbaru. Silakan dicoba. Hendrik menyodorkan teh tersebut. Valentino menerima teh tersebut, kemudian meletakkannya di samping. Pak Hendrik, nanti aku akan minum tehnya. Beritahu aku dulu apa masalah mendesak ini. Ini? Hendrik terdiam. Setelah itu, dia langsung ke inti masalah. Tuan muda Valentino, keluarga Wijaya ingin mengutus orang kemari. Ketika Valentino mendengar hal itu, dia terkesiap. Apa? Benar saja, masalah ini benar-benar bukan masalah kecil. Tentu saja hal mengenai Valentino pelan-pelan menguasai kota Neo dilakukannya di belakang keluarga Wijaya. Namun sekarang, keluarga Wijaya malah mau mengutus orang ke kota Neo. Apa alasan mereka berbuat seperti ini? Jangan-jangan mereka sudah menyadari pergerakan diam-diam Valentino. Pada dasarnya, semua propertiku menggunakan nama perusahaan siapakah? Kuasa hukumnya juga bukan aku. Seharusnya keluarga inti tidak akan menyadarinya, kan? Tanya Valentino sambil mengerutkan alisnya. Tentu saja dia sangat mempercayai Hendrik. Tapi bagaimana hal ini bisa bocor sampai ke telinga mereka? Hendrik segera menjawab dengan serius. Seharusnya tidak. Saya melakukannya dengan sangat rahasia, jadi Tuan Valentino tidak perlu khawatir. Kalau begitu, kenapa mereka mau mengutus orang kemari? Valentino merasa sedikit curiga dan tidak habis pikir. Karena masalah gaji pekerja yang sebelumnya, Tuan muda Valentino kira-kira telah menghabiskan puluhan miliar, nominalnya tidaklah kecil. Kemudian, ketika saya melaporkan tagihannya, keluarga inti agak tidak senang. Hendrik menghela napas. Bukankah adalah hal yang wajar untuk menggaji pekerja? Mereka sudah bekerja untuk kita, bukankah hal yang normal untuk memberikan mereka uang? Valentino mengerutkan keningnya. Karena mereka sudah pernah mengirimkan uang ke kota Arteria, tapi malah dikorupsi oleh Simon. Jadi, untuk kedua kalinya ini, seharusnya keluarga inti kurang percaya.